Nah, oleh karenanya yang harus kita lakukan pertama, jangan menyerah. Jangan cepat mudah untuk kita emosi. Jangan mudah untuk kita cepat marah. Refleksikan diri kita, heningkan diri kita, tenangkan diri kita, sucikan hati kita dalam menghadapi kondisi zaman ini. Karena kalau disikapi dengan kita emosi, disikapi kita dengan cepat marah, apalagi sampai stres, justru ini tidak menyelesaikan masalah. Memang pada kenyataannya sudah dalam kondisi seperti ini, ya berbagai macam ujian juga begitu datang. Kita harus dituntut untuk lebih sabar dan tawakal. Ak Nur ini tidak hanya jaga Bimimi, tapi juga sekarang ayahnya. Detri sudah cukup lama mendampingi ibunya. Semua kita juga sama. Dalam kondisi yang seperti ini, pinginnya kita ini ya paling tidak sehat. Iya, tetapi ternyata kasih sayang Allah itu tidak hanya di situ. Kita masih diuji, dan kita masih diuji lagi. Ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala, nasihat Allah Subhanahu wa taala surah 2 ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Sayaktosna Allah teh mikaresep ka jalmi-jalmi nu salobar. Allah teh nyarengan ka jalmi-jalmi nu salobar. Allah beserta orang-orang yang sabar. Saat kita diuji dengan berbagai macam bentuk ujian, ya mulai rasa ketakutan, kekhawatiran, kekurangan harta benda, bahkan sebagian saudara kita kehilangan nyawa orang-orang yang dicintainya. Allah berpesan, wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira oleh wahai Muhammad. Gembira apa? Untuk siapa? Untuk orang yang sabar. Sabar dengan apa? Ya sabar dalam iman, memperkuat iman. Sabar dalam ibadah, tetap istiqomah untuk ibadah. Sabar untuk berbuat kebaikan sekemampuan kita dalam kondisi seperti ini. Sabar untuk menahan mulut kita, sabar untuk menahan perilaku kita yang buruk. Sabar untuk kita tetap ukhuwah, menjalin silaturahim. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Insyaallah disitulah nanti ada rahmat Allah dan ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, mari kita jangan putus asa. Jangan menyerah, jangan cepat emosi. Tenangkan diri, tenangkan pikiran, sucikan hati, takarubkan kita dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa senantiasa berzikir kepada Allah itu insya Allah akan dapat menenangkan hati. Yang kedua, yakinlah bahwa apa yang kita rasakan saat ini kesulitan beraneka ragam tentunya tidak sama, tetapi pada intinya sama kita dalam kesulitan. Ya. Ingatlah bahwa di ujung kesulitan itu insya Allah ada hadiah terindah dari Allah. Ada hadiah yang teragung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hadiahnya? Rahmat Allah. Apa hadiahnya? Ampunan Allah. Apa hadiahnya? Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hadiahnya? Allah akan beserta kita kalau kita tetap beriman dan sabar menghadapi segala kesulitan. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun.
Kemudian yang ketiga, berupaya untuk kita selalu memaafkan kesalahan, kehilangan saudara-saudara kita, di keluarga kita, dengan tetangga kita, dalam bermasyarakat kita. Kita untuk menjadi orang yang lapang dada, orang yang mampu memaafkan. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa, berilah maaf. Yang tertinggi nilainya di sisi Allah adalah orang yang memberikan maaf, wa'mur bil ma'ruf, kemudian melaksanakan perintah untuk orang-orang melaksanakan kebaikan, wanha anil munkar, kemudian mencegah dari kemungkaran. Kemudian yang keempat ini, upayakan dalam kondisi yang seperti ini, seperti yang digagas oleh Abang Bang A'arif, berupaya kita untuk kumpul dengan orang-orang yang soleh. Berupaya kita untuk senantiasa kumpul dengan orang-orang yang sabar. Dalam situasi kesulitan, dalam situasi wabah seperti ini, perbanyak pergaulan kita dengan orang-orang yang sabar. Walaupun melalui virtual, walaupun melalui Zoom, sekarang banyak penawaran pengajian secara virtual, tahsin Quran secara virtual, ada kajian-kajian secara virtual. Keluarga Wiyat juga mengadakan silaturahim secara virtual. Insya Allah kita tetap bertemu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam pertemuan seperti ini, seperti yang diharapkan oleh Abang Bang, oleh A'arif, oleh penasihat, oleh para kesepuhan, intinya untuk kita saling menasihati. Menasihati apa? Agar kita tetap sabar dalam kondisi yang seperti ini. Sehingga Allah menjamin orang-orang yang seperti ini insya Allah tidak akan binasa. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu ada dalam kebinasaan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, yang senantiasa gemar melakukan kebaikan. Wa tawassaw bil haq, saling nasihat di dalam hak. Wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Ya. Nah, kalau lihat sekarang Teh Ucu sama Teh Ade, ya, sambil dengerin nasihat kita, sambil silaturahim, Masya Allah, hikmat sama Bibi ya, sama Ibu ya, Masya Allah. Kita juga yang melihatnya luar biasa lah pokoknya, ya, the best. Kalau kata anak sekarang, the best of the best, waladun solihun, anak yang soleh, ya. Sampai katanya pernah Teh Ucu curhat baik, ini mah Japrian. Aramat bagaimana cara wudunya, Aramat bagaimana cara sholatnya. Alhamdulillah sudah disampaikan, ya. Sampai segitunya seorang anak, ya, untuk ibu. Bahkan apapun yang kita lakukan oleh Teh Ucu, oleh Teh Ade, Teh Eis, ya, lebih dari itu tidak akan tergantikan kasih sayang ibu. Ya, sampai ada sahabat dari Yaman itu dulu, ya, saking ingin khidmat sama ibu, ingin berhaji, ya, haji dengan menggendong ibu dari Yaman ke Mekah, terlaksana. Selesai haji, ditanyakan apakah sudah terbalaskan, ya, jasa ibu dengan aku gendong ibuku dari Yaman ke Mekah. Kata Nabi, belum terbalaskan. Ya, oleh karena itu, Teh Ucu, Teh Ade, Detri, ya, sabar semuanya untuk merawat ibu. Kesempatan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ini kan didapat dari pertemuan seperti ini. Nasihat ini didapat seperti ini. Ya. Alhamdulillah,
lillah. Kemudian yang kelima, ya dekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi saat seperti ini Allah berfirman, "Fafirruna ilallah." Yuk kita lari sekuat-kuatnya, bukan lari kayak orang ketakutan, tetapi kita menuju kepada rahmat Allah, menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah menuju kepada ampunan Tuhanmu, surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang selalu menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Orang yang pandai mengendalikan marahnya. Orang yang pemaaf kepada sesama. Orang yang segera menyadari atas kesalahannya, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah orang yang seperti ini akan diwarisi oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penutup, ya, dengan pertemuan ini ada nilai tambah, ada yang dirasa kurang tapi sebetulnya sedikit. Karena walaupun melalui virtual rasanya dekat, ya, sampai jidatnya abang tuh kelihatan jelas itu. Pecinya Arif kelihatan jelas. Badina nyamperin suaminya kelihatan jelas, ya. Teh Ucu, Teh Ade lagi ngurus ibunya terlihat jelas. Detri sama Bi Haji Dada terlihat jelas. A Usman masih di sekolah belum pulang. Bahkan besok kita ada acara di A Usman habis Jumat. Kelihatan jelas. Yang di Bogor kelihatan. Teh Yayu kelihatan. Tahu tuh tadi? Asep kelihatan, ya, semuanya. Jadi ada satu hal yang sebetulnya ada hal yang lebih, ya, lebih sesuatu ada nikmatnya juga, ya. Iya sih kalau ketemu langsung kayak di Cibatu mah ada makanan, Arif, ya, ada kopi, ada sate, ya, kita bisa makan. Sekarang ringan panitia, silakan makan di rumahnya masing-masing. Silakan minum di rumahnya masing-masing. Kan lebih enak sebetulnya, ya, lebih praktis dengan yang seperti ini. Tapi ya tidak diharap untuk selamanya. Tentunya mudah-mudahan segera wabah ini hilang dari muka bumi. Nah, mudah-mudahan harapan kita keluarga Wiyat, ya, insya Allah tidak hanya bertemu saat virtual seperti ini, tidak hanya bertemu seperti tanggal 2 Syawal di Parakan Teluk, tetapi insya Allah pertemuan ini akan berlanjut. Ya, insya Allah bertemunya tatap mukanya kita ini tidak hanya seperti, insya Allah Allah akan kumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dengan menyebut namamu ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puja dan puji hanya untuk-Mu ya Allah. Engkaulah Tuhan semesta alam. Engkaulah yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami ya Allah keluarga Wiyat untuk senantiasa berada di dalam nikmat. Nikmat iman dan nikmat Islam. Di jalan yang benar. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan. Bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan Engkau sesati. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni ayah kami. Ampuni kesalahan ibunda kami. Bagi kedua orang tua kami yang sudah wafat, kami mohon kepadamu ya Allah, lapangkan kuburnya, luaskan kuburnya, hindarkan daripada siksa kubur. Jadikan kuburnya bagian dari taman surga. Jangan jadikan kuburnya menjadikan taman-taman api neraka. Ya Allah, ya Rabbana, angkat derajat kedua orang tua kami dengan kesalehan kami.
Angkat derajat kedua orang tua kami karena doa kami. Angkat derajat kedua orang tua kami karena silaturahim kami saat ini. Angkat derajat kedua orang tua kami karena kesabaran kami menghadapi wabah ini. Angkat derajat kedua orang tua kami karena kami mampu menjaga silaturahim dalam situasi kondisi wabah ini. Ya Allah, ya Rabbana, kami hanya memohon kepadamu. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Berikan rasa khasyah kepada kami untuk senantiasa hanya takut kepadamu, ya Allah. Berikan keringanan untuk senantiasa melakukan semua perintahmu dan menjauhi apa yang dilarang. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepadamu, ya Allah, indahkan rumah tangga kami, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Indahkan rumah tangga kami dengan kalimah-kalimahmu. Indahkan rumah tangga kami dengan keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepadamu, ya Allah, sembuhkan bagi keluarga Wiyat yang sedang sakit. Berikan kesabaran dan ketawakalan bagi yang merawatnya. Jadikan ibrah dan pelajaran bagi kami. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepadamu, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma agnina bil ilmi wa jayina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina. Allahumma ja'alhum qabrahum rawatan min riyadil jinan wa la taj'alhum qabrahum hufratan min hufratin niran. Allahumma anjil rahmah wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Haji Abah Rahman Syukur yang sudah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua.